Oke. Oke, jadi ini adalah materi ke-8 sebenarnya. Sama materi ke-7 itu pola dan algoritma. Nanti Mister akan kirim ya. Karena itu lebih ke arah topik teori ya. Pola dan algoritma. Nah, hari ini kita akan bahas tentang problem solving komputasi. Nah, jadi problem solving komputasi ini adalah salah satu solusi yang kita bisa lakukan untuk menjawab permasalahan di dalam dunia komputasi atau di dalam dunia programming kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang berpikir komputasional ini adalah dasar dari kalau kita mau menjadi seorang programmer. Oke, ada yang ikut kelas informatika kemarin? Oke, Kenes ya. Oke, itu kemarin di kelompok informatika kita belajar PHP. Sebenarnya level PHP itu bukan level umur kalian ya. Oke, Mister udah ceritakan kan saya. Jadi bukan level umur kalian. Jadi itu memang level yang untuk waktu Mister ikut itu kelas semester berapa ya? Semester 4, semester 5 waktu kuliah. Jadi sebenarnya itu bukan level kalian ya, tapi kemarin cukup luar biasa ya, bisa mengikuti ya Kenes dengan baik dan itu bisa sangat luar biasa ya. Oke. Jadi mungkin nanti di kelas 8, kelas 9 Mister akan kasih satu program yang bisa ngelatih untuk pikirannya bagaimana untuk bisa menjadi seorang programming. Sebenarnya menjadi programmer itu tidak susah ya. Tidak susah sebenarnya ya zaman sekarang. Jadi kalian bisa belajar banyak kayak gitu. Nah, jadi problem solving komputasi ini adalah salah satu solusi kita mau belajar bagaimana menjadi seorang programmer. Oke. Nah, jadi bagaimana kita menjadi seorang programmer. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah siswa mengetahui, mengetahui tentang problem solving komputasi, terus siswa berlatih menyelesaikan masalah komputasi. Oke, bagaimana kita melatih untuk menyelesaikan masalah komputasi. Kita coba next. Nah, yang berikut berpikir komputasi atau computational thinking dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan terkait komputasi. Jadi persoalan-persoalan terkait komputasi. Nah, berikut beberapa contoh persoalan komputasi. Oke, kita mulai dari contoh ya. Perhatikan. Oke. Nah, katakan ini ya, yang di rumah bisa perhatikan ya. Yang di sini siap-siap ya. Saya akan tunjuk satu orang untuk menyelesaikan ya. Oke. Oke, kita bisa belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama itu adalah konsep kayak kita mau traveling. Oke, ini adalah salah satu latihan bagaimana kita refresh pola pikir kita atau logika komputasi kita jalan di mana kayak gitu. Oke. Nah, yang pertama, Arka akan melakukan perjalanan untuk mengunjungi ke 6 kota di negaranya. Perhatikan ya, ke 6 kota di negaranya. Yaitu kota 1, kota 10, kota 11, kota 100. Kota 101 dan kota 111. Nah, kota-kota tersebut dihubungkan dengan jalur bus. Oke, rute bus yang tersedia dalam 2 arah. Oke, 2 arah. Jadi 2 arah artinya bolak-balik ya, dari rute A ke rute B, rute B ke rute A juga. Kayak gitu. Jadi bolak-balik ya. Oke, rutenya adalah kota 11 menuju ke kota 1. Itu bolak-balik. Bisa busnya adalah kota 11 ke kota 1, kota 1 ke kota 11 gitu. Terus rute yang kedua adalah kota 1 ke kota 10. Oke, ingat, ke kota 1 kota 10. Rute yang ketiga adalah kota 111 ke kota 11. Rute yang keempat adalah kota 101 ke kota 100. Oke, jadi rutenya seperti ini ya. A, B, C. Oke, kurang lebih 4 rute ya. Nah, pertanyaannya adalah, jika Arka memulai perjalanan dari kota 11 dengan bus. Oke, dengan bus ya, karena ini rute bus ya. Kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Oke, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Oke, yang di rumah silakan kalian komen di room chat ya. Yang di rumah silakan komen ke room chat. Oke, yang di dalam kelas. Di dalam kelas. Oke, saya minta 2 orang untuk maju di depan. Bisa menghitung kota mana yang tidak dilalui. Oke, yang di dalam kelas ya. Ada? 2 spidol nih, 2 spidol, merah dan biru. Action mau? Oh, hijau. Oh, sambil beda warna. 1 cowok, 1 cewek. Ada cewek 1, 2, 3, 4 ya. 5, cowok 2.
Oke. Oke, kita ngomong dulu ya. Coba saya tanya dulu ya. Oke, yang di rumah nanti dengar ya. Oke, di rumah silakan kerja ya. Kita mau dulu karena ada mau menyelesaikan. Mister, sepertinya Grady udah dapat jawaban ya, Mister. Oke, Grady bagaimana? Jawabannya apa Grady? Diam ya. Yang D, Mister. Yang D. Yang tidak diikuti berarti kota 101. Kota 101 ke kota 100. Oke, sama Kadang sama kalau dia tadi ya. Oke. Yang lain silakan yang di rumah. Kita dengar yang di rumah dulu. Harrison atau siapa nih? Mana Naomi? Naomi. Saya mau cari Naomi. Naomi sama Wina? Wina? Bisa dengar? Yang lain angkat handuk ya. Nyerah. Nyerah sebelum
Nyerah sebelum bertempur ya. Ini baru yang level agak ringan ya. Nanti ada level tertentu. Minggu depan itu jauh lebih sulit ya. Kalian harus berpikir 2 kali lipat. Oke, ini namanya permainan pikiran ya. Oke, Naomi. Oke, mana Naomi? Oke, ini oke. Tadi alasannya dari Ami kota 11 itu karena dia mau start dari kota 11 ya. Oke, coba perhatikan. Kota 11 itu bisa dilalui dari kota 11 ke kota 1. Terus kota 1 ke kota 10. Kota 111 ke kota 11. Oke. Nah, cuma saya penasaran Kenneth sama Ami, kenapa bisa bilang di kota 11 dia tidak kunjungi? Karena dia start pertama itu dia udah di kota 11. Dia start pertama di kota 11. Kenapa dia? Ya otomatis dia akan kunjungi kota 11. Karena dia start awal, waktu dia mau traveling itu ada di kota 11. Otomatis dia kunjungi di kota 11. Pertanyaannya adalah, jika Arka memulai perjalanan dari kota 11 dengan bus, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Yang tidak dikunjungi. Kalau dia start dari kota 11, berarti kota 11 dia udah kunjungi. Oke, coba kita gambar ya. Ini. Oke, ini saat balik kamera ya. Kelihatan kan yang di rumah? Papan tulisnya udah nggak ya di rumah? Oke, kelihatan dikit ya. Oke, terus apa? Ada dikit. Oke. Nah, coba kita gambar ya. Kita sama belajar sama-sama nih. Coba kita gambar. Bukannya gimana ya? Oh, yang warna hijau aja tadi. Oke, ini udah benar tadi ya. Oke, kita coba gambar di sini. Pertama itu adalah kota 11 ya. Katakanlah kota 11 di sini ya, bulat. Terus kota kota 1 ya, kota 11, terus kota 1 di sini ya. Terus kota 1, terus kota 10 ya. Katakanlah kota 10 di sini ya. Kota 10, terus kota apa lagi? Kota 100 ya. Kota 100, terus kota 101 ya. Habis kota 101, berapa kota dia? 1, 10, 11, 1, 10, 11, 110, 11, terus 100, 101 ya. Benar? 6 kota ya? Benar ya? Oke. Nah, si Arka itu mulai dari sini. Oke. Terus rutenya yang ada adalah, kita coba lihat rute. Rute yang ada yang pertama adalah kota 11 ke kota 1. Berarti ada rute ke kota sini ya. Oke. Begitu juga baliknya. Kan 2 arah kan, bolak-balik. Terus rute yang kedua adalah kota 1 ke kota 10. Jadi ada rute ini ke sini ya. Rute bolak-balik juga ada. Oke. Terus ada kota 101 ke 101 ke 11 ya. Berarti ada rute ini. 100 berapa? 101 ya. 111 ke kota. Pusing ya? 111 ke 10. Oke. Mister aja pusing, nggak boleh kalian. Oke, 111 ke 10 ya. Pusing kan? Oke, ada rute ini kan? Oke. Terus ada rute kota 101 dan kota 100. Ada rute di sini, rute terpanjang ini. Terus ada rute di sini. Oke, rutenya udah benar kan?
Nah, contoh rutenya seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah jika Arka memulai perjalanan dari kota 11 dengan bus, kota mana yang tidak dapat dikunjungi? Oke, Grady kelihatan kan papan tulisnya? Oh, agak gelap ya. Oke. Oke, si Arka itu memulai perjalanan dari sini ya. Oke, anggaplah ini si Arka ini rambutnya gini. Oke. Nah, dia memulai perjalanan dari kota 11, otomatis dia akan berkunjung ke kota 1, kota 1, kota 10 dan kota 11. Itu menggunakan bus karena di sini catatannya adalah menggunakan bus. Seandainya kalau dia pindah ke kota 100 dan kota 1 berarti dia harus menggunakan pesawat terbang mungkin ya. Pesawat terbang karena tidak ada rute bus. Atau mungkin harus pakai kapal layar, mungkin ada air laut di sini ya. Jadi gitu. Jadi yang betul adalah kota 100 dan kota 11. Gara-gara dari kota 101. Yang tidak dilalui adalah kota 100 dan 101. Yang dikunjungi adalah kota 11, 111, 1 dan 10. Oke. Berarti tadi Mister, ini itu pas Mister selesai soalnya itu ternyata jawabannya simpel sekali. Kok saya mikirnya itu pakai 2 otak ya? Ya memang tujuannya begitu, Grady. Jadi memang soalnya ini memang soal yang membuat untuk apa istilahnya? Kayak pas Grady mau nyelesain soalnya itu kayak harus mikirnya keras banget gitu. Harus berpikir 2-3 kali ya, benar ya. Nah, ini adalah kayak kita mau melatih pikiran kita. Oke, ini adalah kayak teknik untuk bagaimana logika komputasi kita berpikir kayak gitu. Nah, sebenarnya soalnya simpel secara matematis ya. Ini kita hitung logika matematis. Tapi kalau kita belajar untuk kayak Emi sama kayak tadi, oh dari kota ini kota ini. Mister waktu kerja pertama itu kejebak juga, pusing. Oke, jadi ini salah satu contoh. Oke, ini bagaimana kita melatih. Begitu Grady ya. Makanya ini logikanya sudah semakin jalan ya. Oke, walaupun ada yang salah nebak. Ini siapa yang salah nebak lagi nih? Oke, ada yang bilang B kota 1 ya. Oke, ini ada Brina. Kota 1 karena kota 1 dan kota 10 tersedia dalam rute ya. Oke, mulai perjalanan dari kota 11. Arka akan bisa mengunjungi kota 11, Arka tidak bisa mengunjungi kota 101 dengan bus karena tidak ada rute bus yang berhubung dengan kota 11. Oke. Mister. Oke, benar ya? Di PPT-nya Mister ada opsi pilihan jawaban. Oh iya, di PPT sebenarnya ada opsi ya, tapi Mister sengaja hilangkan ya. Oke, ini memang ada opsi. Mister sengaja taruh untuk jadi pilihan sebenarnya ya, kota 11 atau tapi dari cerita ini yang tidak dikunjungi adalah bagian kota 1 dan kota 100. Tapi nanti kalau ada soal seperti ini kalian bisa pilih kota yang ada munculnya kayak gitu. Oke, ini baru yang pertama ya. Oke, baru pertama. Kita next yang kedua. Oke. Next yang kedua. Oh, ini. Oke, sebelum masuk ke kedua, soal yang tadi ini adalah tipe persoalan tersebut menunjukkan penerapan dari permodelan grafik. Oke, jadi permodelan grafik ya, yang di rumah kelihatan? Oke, ini modelnya grafik di mana kita bisa menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Itu model permodelan dalam komputasi namanya grafik. Nah, untuk pemecahan masalah ini dengan komputer kita harus menyimpan graf dalam memori komputer. Hal ini memungkinkan dengan membuat struktur data yang digambarkan dengan graf, struktur data dan algoritma bentuk inti dari program komputer. Kita next yang soal nomor 2. Oke. Ini teknik menumbuhkan kanker otak. Oke. Grady hilang. Teknik menumbuhkan kanker otak. Oke. Jadi memang gitu ya. Jadi ini membuat pusing. Makanya dari awal saya bilang soal-soal ini adalah soal yang membuat pusing. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Grady sudah siap? Pusing? Oke, sudah siap untuk pusing ya? Kita coba lihat soal nomor 2. Nah, perhatikan.
Siapkan logika ya, yang lain ya, siap logika untuk jalan. Boleh cakar-cakar juga boleh ya. Oke, yang pertama ada Kak Andi, bukan Mr. Andi ya. Beda ya. Antara Pak Andi dengan Kak Andi dengan Mr. Andi. Ada Kak Andi menebang pohon dan memotongnya sehingga setiap pohon menghasilkan batang pohon yang panjangnya 10 meter. Panjang 10 meter, ingat? Nah, ada si Tara, si gadis cantik ingin membangun bendungan dan membutuhkan kayu sepanjang 4 meter sebanyak 7 batang. Terus dan kayu panjang 3 meter sebanyak 7 batang. Oke. Nah, Tara dapat memotong batang pohon yang sudah dipotong Andi. Jadi Tara ini harus ambil batang pohon yang sudah dipotong Andi dengan ukuran 10 meter. Nah, jadi dipotong Andi sesuai dengan keperluannya. Andi ingin memberikan memberikan batang pohon kepada Tara dengan jumlah sedikit mungkin. Jadi Andi ini akan kasih ke Tara batang pohon yang cukup dibutuhkan kayak gitu dengan ukurannya 4 meter 7 batang, 3 meter 7 batang. Nah, jadi pertanyaannya adalah berapa banyak batang pohon minimal? Jadi minimal ya. Minimal yang dapat digunakan Tara untuk membangun bendungan. Jadi batang pohon dari Andi itu berapa batang minimal? Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Kalian bisa putar otak. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Mister. Berapa batang? Oke, 5 batang. Oke, ada di nanti mereka juga ngikut-ngikut ya. Oke, yang di rumah silakan boleh hitung secara matematis ya. Sebelum kalian berpikir menggunakan pikiran, kalian boleh hitung menggunakan matematis. Oke, ini logika komputasi harus berbarengan dengan logika matematik ya. Mister, Oke, Brina gimana Brina? tadi sebelum Mister tanya kan diminta kerjain kan. Itu boleh jawab dari tadi gitu, Mister? Oh boleh, boleh. Kalau tadi sudah berpikir boleh langsung jawab dari tadi yang kalian sudah kerjakan boleh. Oke, di room chat ya Brina ya. Nanti teman-teman bisa nyontek ya. Kalau langsung di itu ya. Nggak kelihatan kan ya? Oh tadi kedengaran ya. Kok kenapa nggak diingatin ya? Lupa di mute. Oke, Mister mute dulu ya. Mister mau bahas yang di dalam kelas dulu ini. Mute.
Kalau yang nyerah yang di rumah boleh ya, angkat tangan ya. Angkat handuk kayak gitu ya. Oke, lambaikan tangan di kamera. Mister, saya nyerah kayak gitu ya. Boleh, oke. Oke, ini namanya permainan logika ya. Oke, Wina. Bagaimana Wina? Saya mau jawab. Oke, boleh ulang Wina, silakan. Mina mau jawab, Mister. Oh, oke. Wina bagaimana? Oke, kita kasih kesempatan ya, kita dengar Wina dulu. Oke, silakan Wina. Jadi pohonnya kan 10 meter, terus batangnya 7 meter, dikali 4 meter sama dengan 24 meter. 7 batang dikali 3 meter sama dengan 21 meter. 24 meter sama 21 meter sama dengan 49 meter. 49 meter dibagi 10 meter sama dengan 4,9 meter dibulatin jadi 5 meter. Oke, jawabannya berapa batang pohon yang dia pakai Wina? 5 meter. Oke, 5 batang, 5 meter. Oke, 5 batang ya Wina? Ya, Oke, 5 batang pohon. Oke, 5. Oke, ada 5 ya. 5. Ini masih hitung. Kita tunggu Excel ya. Oke, kita tunggu Excel baru kita akan selesaikan ya rumus logikanya ya. Grady? Kalau grade dari Angkat tadi sih handuk Grady. enggak, belum. Oke, Kalau Harrison mana? Kelvin mana ini? Valeri mana ini? Ini sudah kalau kalah Grady- sebelum bertanding ya. Oke, Kalau ini Grady kalah kayak- sebelum bertanding ini. Kalau Grady kayaknya dapat jawabannya sih. Oke, ini kita memunculkan apa tadi Grady bilang kanker di otak ya. Kanker otak ya. Oke. Tapi ini namanya logika berpikir ya. Kalau kita semakin sebenarnya di dalam programming ya, kalau kalian mau menciptakan satu aplikasi atau apa, yang mahal itu bukan aplikasinya. Yang paling mahal itu adalah idenya. Oke. Gojek kalau kalian tahu ya, Gojek itu bukan mahal, aplikasi sejenis banyak. Kayak yang sejenisnya gitu. Tapi yang paling mahal pertama kali adalah ide waktu dia buat aplikasi itu. Nah, jadi dalam dunia teknologi sebenarnya adalah yang paling mahal adalah ide. Kebayang nggak waktu pertama kali si pemilik Facebook ini berpikir bahwa produksi, maksudnya dia akan bisa menyatukan seluruh elemen di masyarakat di dunia. Pernah berpikir dulu? Mungkin kalau dia tidak berpikir duluan, saya yang lebih berpikir duluan ya. Oke, karena dia mendahului pikiran saya sebenarnya ya. Oke. Jadi awal pertama kali itu dia berpikir seperti itu ya, logikanya dia yang berjalan. Makanya dia bisa menciptakan Facebook walaupun dia DO di kampus, dia tidak menyelesaikan kuliah, tapi dia berhasil menciptakan yang namanya Facebook. Sampai sekarang ada yang namanya Metaverse. Itu adalah salah satu perusahaan. Berapa? 6, oke. Ada yang bilang 5, 6, oke. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba hitung. Hitung dulu ini. Oke, kita mainkan sekarang ya. Kita main gambar-gambar. Oke. Ada penghapus tak ini? Mana? Tadi ganjal. Terus saya harus pakai apa? Ada yang bawa tisu? Mana ini? Ada kan? Oke, sebentar boleh. Oh iya, ada tisu ini. Oke. Oke, ini ada tisu. Kita hapus dulu ini ya. Saya kira nggak bisa dihapus ini. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba gambar-gambar nih. Oke, kita perhatikan ya. Yang di rumah perhatikan. Yang pertama itu si Andi memotong pohon berapa? Si Andi. Nah, ada kayu yang dipotong Andi itu ukurannya, satu batang itu ukurannya 10 meter ya. Oh, 10 meter. Terus si Tara itu, Tara membutuhkan kayu untuk bangun jembatan, bendungan. Oh, jembatan sih. Itu banyaknya adalah
Yang 4 meter, 4 meter sebanyak 7 ya. 7 batang. Ini mungkin untuk tiang ya. Oke. Terus panjang 3 meter sama dengan oke. Ada yang bisa lanjutin itu? Ada yang berani? Kok masa nggak berani? Apa berani? Kami berani itu? Untuk mengetahui jumlahnya kayak itu matematika. Oke. Oke, 4. Coba. Silakan langsung lanjutkan. Ini yang diketahui istilahnya, ini yang diketahui. Coba. Coba aja. Oke, ini pakai ini. Oke, 4 kali 7. Coba hitung ya, bisa dapat. Oke. Jadi 49 meter. Oke, 9 meter. Oke. Terus oke, tepuk tangan dong buat apa nih? Oke, nah ini adalah logika matematik. Oke, ternyata ada yang hitung dengan logika matematik. Oke, nah jadi ini adalah cara hitung logika matematik ya untuk mengetahui berapa batang kayu yang dibutuhkan oleh Andi. Oke, tadi ada yang bilang 5 dan 5. Oke, coba kita lihat sesuai gambar. Katakanlah ini gambar ini ya. Ini gambar kayu ya. Ini ukurannya 10 meter. Supaya dapat logika ya. Ini logika matematis. Ada yang dapat tadi? Cuma mungkin yang itu matematika masih kapan? Oke, ini matematik juga ya. Ini matematik. Ini matematika ya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang punya pikiran logika matematis namanya. Ini menggunakan rumus ini ada. Nah, oke. Coba kita putar lagi satu kali pikiran kita. Oke, yang di rumah putar lagi ya satu kali. Dengan gambar. Nah, jadi ini permainan visual ya namanya ya. Ini permainan visual. Ini gambar yang ukuran kayu 10 meter. Nah, terus si Tara ini dia butuh ukuran yang katakanlah ini ukuran 7 meter ya. Ini 10 meter ya. Ini kayu Andi ini 10 meter. Terus si Tara ini butuh yang 4 meter ya. 4 meter sama dengan 7 batang ya. Terus ini ukuran 3 meter sama dengan 7 batang juga. Oke. Nah, dari kayu ini Tara bisa potong kan kayu 10 meter ini. Kalau dia bagi antara 4 meter dan 3 meter, dalam satu batang kayu dia sudah dapat dalam satu batang kayu yang dimiliki Andi ukuran 10 meter, dia sudah dapat berapa? Oke, jadi dia bisa dapat, katakanlah dia potong dulu 4 meter ya. Jadi kata potong sini 4 meter. Berarti sisanya berapa meter? 6 meter kan? 6 meter itu bisa dibagi 2 kan? 3. Oke, jadi bagi 2. Jadi 3. Berarti dia sudah dapat 4 meter berapa batang? 1, 3 meter, 2. Oke. Sampai di sini sudah bisa agak itu ya? Oke. Terus berapa batang kayu lagi yang dipotong Andi untuk bisa dapat mencapai di sini 7, di sini 7.
Oke. Ada yang berpikir? Oke, kita coba. Tambah lagi 2 batang ya. Kalau ini dia kita jadikan 2 batang ya. Berarti dikali 2. Ini kali 2. Ini kali 2. Berarti sini ini kali 2, ini kali 2. Berarti di sini 2 ya. Berarti 2 kali 2 berarti oke, tambah 2 batang maksudnya. Oke, salah ya. Kok pakai kali ya? Tambah gitu ya. Oke. Kalau ini ditambah 2, tambah 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan baru dapat 3 batang. Ini tambah 2 baru dapat 4 batang. Tambah 2 dapat 3 batang. Oke. Dapat 4. Berarti masih kurang berapa? Masih 4 batang sini, masih 3 batang sini. Berarti berapa kali lagi ini untuk bisa dapat 77? Coba hitung. Kalau 5 kali 5 tadi ada yang bilang 5 batang ya. Coba kita kali 5 di sini. Tambah 5. Berarti 5 batang di sini. Oke, 5 batang. Sini dapat yang berapa? Oke, jadi 5 ya. Tambah 5 berarti di sini katakanlah 5 batang. Pusing nggak? Amin pusing nggak Amin? Pusing kan? Semakin pusing, Rena aja nyerah. Ini sudah mulai sangat pusing kalau. Ini kan matematiknya. Oke, matematis ini 5 batang. Oke, jadi kita coba hitung dari gambarnya. Oke, ini Mister udah mulai otak pusing ya. Oke, ini ada yang kirim jawaban ini. Coba kalian lihat jawabannya. Ini grade ya. 1 potang 10 meter, dibutuhkan 7 batang pohon. Panjang 4 meter, 7 batang pohon panjang 4 meter. Oke, jadi 7 kali 7, 49. Oke, oh ini matematis juga. 4 pohon dan 10% bagian pohonnya. Oke. Nah, coba logikanya ini. Coba ulang. Ini nanti matematis lagi. Kok saya otakkan matematis? Oke. Katakanlah kita gambar aja nih. Batang kayu banyak-banyak ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke, kita gambar. Saya hapus ini boleh? Oke, 5. Ini bukan. Oke, kita tambah di sini ya. Ini 1. Berarti kalau dia potong ini, perhatikan. Ini semakin pusing kita ya. Udah panas, pusing pula. Berarti kalau dia potong yang sama, berarti kita potong sini. Ini dapat 4, ini dapat 3, dapat 3. Potong lagi, ini dapat 4, dapat 3, dapat 3, dapat 3. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau dia 3 batang pohon, berarti sudah dapat yang 3. Oke, yang 3 dapat 1, 2, 3. Yang 4 berarti dapat 3 batang. Yang 3 dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6 ya. Ini untuk 3 batang. Berarti masih kurang berarti ya. Kita potong lagi. Oke, ini 4. Di sini 3. Oke, berarti 1, 2, 3, 4. Oke. 4 berarti sini dapat 4 batang ya. Oke, berarti yang 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, 8 udah lebih ya. Jadi sudah 8 batang. Berarti yang 3 sudah cukup. Cukup 7 ya. Oke, berarti sekarang kita cari yang depan lagi. Nah, dari 10, oke ini saya hapus di
sini ya. Ini sama dengan berapa nih? 5 ya. Oke, oke. Berarti di sini yang ukuran kita cari yang ukuran 4 meter lagi. Berarti kita bagi ukuran 4 dapat 1. Terus ini 6 meter. 6 meter berarti kita mesti dapat satu batang lagi kan? Yang sisa berarti 2 meter ya. Itu untuk ganjar aja ya, ganjar bendungan. Oke, berarti kita butuh berapa kayu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 4 batang. Baru dapat 6. Berarti masih kurang? Ini ini dapat 6. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Berarti tambah? Ini kan 2 cm. Berarti harus dapat 4 meter lagi. Ini 6. Sisanya 6 meter. Oh, lebih ya? Jadi benar mana? 5 apa 6? Pusing kan? Kalau hitungan matematika, ini memang benar 5. Karena kita akan hitung langsung seperti yang tadi. Ini udah benar. Secara matematis itu udah benar 5. Karena di sini, kenapa di sini jadi 6 kalau kita gambar secara logika? Karena kayunya sudah dipotong. Benar? Karena kayunya sudah dipotong. Seandainya kayunya belum dipotong, berarti kita bisa dapatkan ini. Karena ada sisa di sini. Seperti yang 10% bilang tadi di apa? Lupa. Oh, ini ya. Jadi ada kelebihan kayu kalau dihitung secara matematis. Karena ini hitung lurus, ini gabung. Ternyata kalau kita hitung seperti ini dengan gambar, itu karena kayunya sudah dipotong. Kalau kayunya sambung terus 100 meter, itu bisa dipotong-potong tanpa harus terpotong kecil-kecil gini ya. Ini sisa 2 meter, sini sisa 6 meter. Oke, jadi logikanya sebenarnya adalah kenyataannya kayu yang dia gunakan adalah 6 batang kayu. Oke, ada yang sama 6 batang kayu? Oke, jadi yang di room chat mana nih? Ada yang bilang? Oke, 4 pohon. Oke, dari seluruh pohon. Oke, Grady gimana? Dapat pusingnya Grady? Oke, yang lain sudah pusing ya, angkat handuk. Oke, jadi logikanya sebenarnya kalau kita menggunakan rumus matematis itu sebenarnya memang 5. Karena ada yang lebih. Cuma kalau dalam hitungan karena ada kata, kan Andi itu sudah potong kayunya ya, nggak lagi panjang-panjang, sudah dipotong 10 meter. Jadi dari 10 meter kalau kita bagi-bagi seperti itu, berarti dia bisa dapat 6 batang karena ada kelebihannya. Kayak gitu. Oke, karena kalau ini, oke, kalau 5 batang, di sini kan sudah potongan 4, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru dapat 6 batang. Ini udah dipotong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Syaratnya 5. Kenapa kita pusing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh benar, ini 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar 7, 8 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 7. Oke, benar ya. Oke, jadi 6 batang pohon yang dia butuhkan. Oke, memang kalau secara matematis itu adalah 5 karena kita akan hitung gabungan semua per meter ya.
Tapi karena pohonnya udah dipotong Andi, jadi kita hitung sesuai potongan yang dipotong Andi. Oke. Kebayang nggak yang buat soal bisa pusing, apalagi yang ngerjain soal? Kebayang nggak? Nggak kan? Nah, seperti itulah logika komputasinya. Membuat kita pusing. Jadi bagaimana otak kita semakin berpikir, oke, ini waktunya sampai jam berapa ya? Sekarang sudah jam? Oke, kita pindah satu soal lagi boleh? Oke, kita next satu soal ya. Oke, kita next. Next satu soal. Oke. Nah, seperti ini ya. Tadi kenapa saya bilang menggunakan gambar sama matematis. Oke, ini jawabannya adalah masalah memotong material atau cutting stock problem adalah persoalan memotong material yang panjangnya standar seperti pipa atau batang kayu. Persoalan ini dapat dikategorikan sebagai persoalan program linear. Oke, jadi masalahnya kalau kita hitung matematis itu dapat 5 batang. Tapi kalau kita hitung logika adalah karena ini masalah kayunya udah dipotong Andi. Kalau belum dipotong kita bisa dapat 5. Kayak gitu. Karena Andi sini sudah duluan memotong kayu, jadi kita harus membagi potongannya Andi itu untuk dapat kayunya. Gitu. Oke, itu yang membuat. Oh, oke. Ini ada lagi satu kalimat. Ini menyatakan tentang perintah. Oke. Coba perhatikan. Ini satu soal lagi ya. Oke. Yang pertama, sebuah aplikasi sederhana terdiri dari beberapa perintah. Perintah tersebut mengarahkan sesuatu atau seseorang tentang apa yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan pernyataan tersebut, kalimat manakah yang dapat dimunculkan dalam aplikasi sederhana tersebut? Oke. Opsinya ada A, selamat datang. Oh, selamat datang lagi ya. Selamat datang maksudnya selamat datang di aplikasi visual. Yang B, apa yang dimaksud dengan data? Yang C adalah panjang sama dengan 120. Oke. Sebuah aplikasi sederhana terdiri dari beberapa perintah. Oh, ada D. Oke. Berdasarkan pernyataan tersebut, kalimat mana yang dapat dimunculkan dari aplikasi tersebut? Oke. Oke. Yang di rumah silakan dijawab di room chat ya. Oke, kita bahas yang di dalam. Oke, yang di rumah ada yang bisa berikan alasan? Saya mau dengar suara dari Naomi. Ini Naomi nih. Mana Naomi? Naomi tidur ini. Naomi? Ya, Rugi Mister. Naomi yang nggak masuk PTM ya? Oh, nggak dibolehin. Kan bisa bermain di sini Naomi. Kita belajar sambil bermain kalau di kelas ini. Oke, Naomi. Jawabannya apa Naomi? Yang D. Yang D. Oke, berikan alasan kenapa Naomi pilih D. Karena ada perintah. Oke, karena ada kata perintah. Oke, yang berikut saya mau tanya dari Leo. Ini Leo siapa ya Leo? Ini ada yang mana ya? Oh, Mister keterlaluan sekali, Mister. Aduh, minta maaf ya nih. Aduh, Grady minta maaf ya. Ini efek dari permainan pusing-pusing tadi ini sampai lupa ya Leo yang mana. Kayaknya ini udah. Oh ya, ujung sini. Oke, Leo bisa dengar suara Mister Leo? Coba Oke, jawabannya Leo apa nih? Nggak tahu.
Oke, nyerah ya, angkat handuk ya sebelum bertempur. Kok nggak tahu ya? Oke, ini efek sudah terlalu minum teh gelas ini. Ini bukan teh gelas ya? Oh, ini es teh. Oke. Oke, jadi ini jawabannya. Oh, kok ada yang A? Kelvin, mana Kelvin ini? Kita mau dengar Kelvin. Kelvin, silakan Kelvin. Kenapa pilih A, Kelvin? A. Oke, kenapa Kelvin bisa pilih A? Berikan alasannya. Sama seperti teman-teman ini. Ada teks sebuah aplikasi sederhana. Coba ulang. Karena di teksnya ada tulisan sebuah aplikasi sederhana. Oh, karena di teksnya ada kata sebuah aplikasi sederhana. Oke, pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan tersebut, kalimat mana yang dapat dimunculkan dalam aplikasi sederhana tersebut? Nah, sebuah aplikasi sederhana terdiri dari beberapa perintah. Perintah tersebut mengarahkan sesuatu atau seseorang tentang apa yang harusnya dilakukan. Jadi kalimatnya adalah kalimat perintah. Jadi dari opsi ini mana yang jadi kalimat perintah? D. Masukkan username dan password. Oke, jadi Kelvin, ini pengaruh efek pusing tadi Kelvin ya, hitung-hitungan ya, jadi bisa pilih Kayak ini Anis. masih lebih mudah, Mister. Kayak Kalau ini A masih ini lebih mudah. adalah kalimat apa? Kayak yang itu tuh kalimat Oke, selamat kalimat datang. sambutan. Kalau B, ini kalimat yang di Pertanyaan. Oke, pertanyaan. Kalau yang C kalimat? Kurang kerjaan, suka ngancurin otak orang. Oke, Datang- kalimat datang- pernyataan datang. ini. Mas baru pencet apa? Jadi baru pernyataan pencet yaitu icon panjang satu dulu. kasih langsung. Yang D Baru pencet adalah icon. kalimat perintah. Oke, jadi jawaban yang betul adalah D. Oke, yang jawaban E adalah silakan hapus aplikasi ini. Oke. Jadi kalimat E adalah uninstall aplikasi. Oke, jadi aplikasi yang tidak berfungsi di handphone kalian harus di uninstall ya. Oke. Oke, jadi ini adalah tentang perintah. Kita next lagi. Oke, nah jadi dalam soal di atas adalah dalam informatika perintah dan data adalah permasalahan yang pokok. Perintah mengarahkan kepada komputer apa yang seharusnya dilakukan terhadap data atau melakukan berbagai perintah sekaligus. Oke, jadi kalian harus perhatikan itu. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, yang di rumah ada? Oke, terima kasih ya Grady. Kita sudah pusing sama-sama ya. Sampai muncul, oke. Wina juga sudah pusing. Apalagi Kimi, Naomi, Harrison, Kelvin lebih pusing ya. Sampai salah jawab tadi ya. Frederica, Valeri, sama Leo ya. Oke. Nama lengkapnya Leo siapa nih ya? Oh, David Leonardo. Jadi panggilannya Leo. Oke. Mister baru ingat. Oke, kalau tidak ada kita akan tutup ya. Kita selesai 11.30 ya. Oke. Jadi kita bisa istirahat. Terima kasih sudah pusing bersama Mister hari ini ya. Jadi ini kesimpulannya adalah ini adalah permainan logika. Jadi nanti kita akan lanjut di soal yang minggu depan. Itu masih di permainan logika. Silakan kita bisa pusing bareng-bareng minggu depan ya. Oke, jadi rugi yang tidak masuk di kelas. Jadi kalau di kelas ini kita lagi bermain sambil belajar ya. Oke, kita masih bisa santai-santai. Berharap kalian yang di rumah bisa mengikuti di kelas ya. Rugi ya kalau tidak di kelas ya. Oke, Mister juga sudah rindu kalian semua ini ya. Asik, rindu. Sudah rindu kalian semua ya. Jadi memang butuh kalian masuk di kelas ini. Untuk kita bermain bersama ya. Oke. Oke, ini untuk hari ini. Saya minta satu orang bisa pimpin kita dalam doa yang di Zoom. Naomi, mana Naomi? Saya cari Naomi. Naomi, berdoa buat kita untuk menutup kelas kita, Naomi. Woi, makan siang Naomi ini. Iya, Mister. Oke, Naomi berdoa buat kita untuk menutup kelas kita. Kita berdoa ya. Silakan Naomi. Mana Mister? Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas pengajaran TK. Lagi kami akan isi Tuhan, berkati Mr. Bernard yang sudah mengajar. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, thank you Naomi. Oke, sekali lagi Grady, thank you. Brina, thank you buat semua, Guswin dan lainnya. Oke, Mister tidak sebut satu-satu lagi namanya. Oke, kita akan lanjut minggu depan. Kalian boleh istirahat, makan siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, I know that. Ya, bisa lihat di slide ya, yang di Zoom bisa kasih like. Nah, ini hari ini Mister berpikir mau maju satu langkah, memberi kalian kegiatan yang lebih menantang, atau kita bicara-bicara. Suka kali kalian bicara-bicara. Soalnya kalian maju satu langkah. Sebenarnya ada tugas yang sudah bisa siapkan. Ya kan? Kalau jadi tiba-tiba gatal-gatal ya kasih tugas ya. Oke. Minggu lalu, oke, ini ada chat pula ini. Woi, jangan hanya bicara, aku tak mau kata-kata. Ini jadi maunya apa, Grady? Ini mengandung makna di pesan Grady. Grady mau tugas. Mister, itu kan lagu terkenal, Mister. Lirik lagu terkenal, Mister. Oh, Mister pikir kamu jangan hanya bicara, Mister kasih tugas langsung gitu. Bukan ya? Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ini. Nah, hari ini sebenarnya Mister mau bahas Daniel dan Yosua. Tapi ada yang belum kumpul, ya. Nah, coba lihat. Ini sebenarnya Mister sudah bahas ya. Jadi tips meningkatkan disiplin rohani. Ya. Lalu Mister minta kalian mengerjakan ini. Bentar ya, Mister cek dulu ya. Sudah kalian? Oh, ketahuan pelakunya. Horizon dan Marvel. Tugas menganalisis tokoh Alkitab yang disiplin rohani. Ada Daniel dan ada Yosua. Cuman horizon, mana horizon? Mana horizon? Hah? Horizon bisa jawab Mister? Horizon? Ya. Kamu belum mengerjakan tugas ini, nak? Bisa kerjakan sekarang. Marvel bisa kerjakan sekarang. Kamu pakai apa? Bisa pakai ke apa? Kamu medium bisa. Kamu mau Alkitab?
Boleh. Ya. Tapi tidak diklaim pribadi ya. Jadi selama pembelajaran ini kamu kerjakan baca 2 kitab itu, lalu 1, 2, 3 dijawab. Nomor 1 kesimpulannya horizon. Listen to me. Jadi kesimpulannya kamu buat masing-masing 1 paragraf dengan nomor 1. Nomor 2 pendapat pribadi 1 kalimat saja. Ya. Jangan pula kamu buat pendapat pribadi bagus. Mantap, itu bukan pendapat ya. Tolong 1 kalimat. Lalu nomor 3 ini teladan. Teladan itu apa yang kamu bisa contoh dari kehidupan mereka? Ya, apa yang bisa kamu contoh, apa yang bisa kamu lakukan itu dia. Marvel. Nanti kumpulnya gimana? Kumpulnya ke LMS bisa? Oh ya, Mister akan perpanjang waktunya. Ingat ini pelajaran apa? Agama, berarti kamu harus masuk ke agama. Pembelajaran agama, sikap rendah hati dan disiplin. Mister akan perpanjang waktunya ya. Horizon sama Marvel harus kumpul hari ini. Ini kesempatan terakhir nih, karena sudah lewat sekali. Sebentar. Ya. Oke, ini Mister sudah ubah ya. Settingannya di LMS. Oke. Baik. Sembari Horizon sama Marvel mengerjakan. Kamu ngomong pelan-pelan. Namanya belajar sambil bermain. Mana kelas di dalam? Apa? Apa katanya? Terlambat? Gak bisa. Oh, salah kalian. Masa? Coba Mister lihat dulu. Masa? Oh, ada yang salah mungkin. Oh iya, bulan Maret. April, today. Hah? Ya, bisa sudah berubah. Oh ya, mama. Oke, sudah Mister ubah. Coba cek lagi. Excel. Ya. Oke. Sekarang kita akan bicara mengenai tokoh Alkitab ini ya. Tapi ada Marvel sama Horizon pula ini. Oh ya, kamu baca bisa fokus saja. Nggak bisa fokus? Oh, kalinya ngerjain ini sampai dengan itu. Oh, nggak usah. Kamu fokus saja. Ya, oke. Ya, apa yang kalian siapa? Horizon. Biar aja lah ya. Ya, berkat dia lah dengar. Oke, di kelas sebelah tadi kami bicara banyak tentang setan. Oh, enggak. Besar itu orang hebat. Oke, nah begini, sebenarnya poin pentingnya kita belajar mengenai disiplin rohani supaya kamu itu rohani. Orang yang rohani itu ada kuasa di dalam dirinya. Ya, kalian harus pede. Nah, banyak anak Tuhan itu enggak pede. Di kelas sebelah tadi ada bilang begini, Mister, saya kalau ke dapur takut.
Ada apa di dapurnya? Kenapa gitu? Ya dapur saya gelap. Ayo, siapa di sini yang ke dapur itu takut? Dapur. Nggak pernah takut? Enggak, takutnya sama hantu, setan. Siapa yang pernah lihat setan? Kamu pernah lihat? Gimana penampakannya? Ini. Kamu lihat sosok putih begitu? Kuburan. Oh, ada kuburan, bukannya di Bali nggak ada kuburan? Oh, apa nama? Oh, kuburan sementara gitu. Oh, jadi sesosok putih begitu. Kamu sering takut? Siapa lagi yang pernah lihat setan? Nggak pernah. Yang di Zoom ada yang pernah lihat setan? Nah, ya ini Mister bahas juga ya. Mohon maaf ya, ini pandangan Alkitab atau pandangan Kristen ya. Kalau kamu bisa lihat setan dari kecil, itu tergolong indigo. Ya. Itu berarti kamu punya kaitan dengan gaib atau kuasa si jahat. Mungkin nenek moyangmu pernah dulu bersekutu dengan itu. Kalau dalam kekristenan namanya bukan indigo, tapi karunia membedakan roh. Kita bisa lihat setan, tetapi tidak selalu. Hanya kalau Tuhan izinkan. Namanya karunia membedakan roh. Tetapi ini didapatkan setelah kamu bertobat. Kalau anak indigo kan seringkali mencari-cari setan kan. Ayo kita ke sana. Di tempat ini aku merasakan sesuatu. Ya, sosok putih. Ya, pegang HP iPhone. Misalnya begitu. Itu anak indigo. Apalagi yang di Bali ini yang paling sering didatangi itu, kalian pernah datang enggak ke Bedugul? Tahu Bedugul? Di Bedugul itu ada Hotel Mangkrak. Pernah ke sana? Masuk? Enggak dikasih. Mister pernah mau masuk itu. Enggak dikasih juga. Mister penasaran itu. Mister bukan tim pemburu hantu, tetapi tim penasaran untuk melihat hantu. Tapi nggak dikasih. Penasaran. Mister canda-candain gitu. Oh, aku mau masuk sana, istrinya Mister takut. Jangan nanti dia ngikut. Iya takut dia diikuti nanti nyampe ke rumah. Halo, gitu. Tapi Mister penasaran. Ingin main-main di sana. Hanya untuk uji nyali aja. Mister lebih takut sama orang yang bawa golok daripada hantu. Kalau hantu dalam nama Yesus, kalau orang pakai golok dalam nama Yesus, dia takut ya sama nama Yesus. Orang perampok itu orang dia nggak makan, mau kamu pakai nama Yesus dia nggak takut. Tapi kalau setan, dalam diri kita ada Roh Kudus. Itu makanya disiplin rohani itu penting, yang di Zoom dengarkan nih. Disiplin rohani itu penting. Makanya kalian banyak berdoa. Bangun dirimu pujian penyembahan. Nggak usah terlalu panjang-panjang kalau kamu mungkin belum terbiasa. Tapi paling tidak budaya itu dilatih, dikembangkan. Ya. Itu dia. Belum. Kelas. Mister bukan berarti sombong, nyari setan enggak. Itu bercanda sebenarnya. Tapi paling tidak Mister penasaran. Seringkali Mister ke sana. Mister punya konten yang sering bahas tentang kuasa gelap. Jadi kadang-kadang Mister
penasaran tempat tersebut. Bukan berarti sombong, kita nggak boleh yang menantang setan ya. Bukan kayak anak indigo. Anak indigo itu cari-cari setan. Ya, ketemu setan dia ngomong komunikasi. Kita enggak. Ya, cuman misal penasaran tempat itu gimana sih atmosfernya. Nah, Mister tidak bisa lihat setan karena itu karunia ya. Mister nggak tahu apakah Mister punya karunia itu, namanya karunia membedakan roh, tetapi Mister bisa merasakan dia ada. Mister pernah merasakan setan itu ada. Dari itu bukan setan. Itu kan. Ada aja tantangan, nggak di sana, nggak di situ. Iya, maunya kita pakai apa? Aduh, masalahnya corona ya. Pakai peredam suara gitu. Hanya suara kita yang terdengar gitu ya. Bisa suruh diam dulu. Bisa nggak? Enggak, suruh diam Pak, jangan ribut. Oke. Kalian mungkin juga pernah merasakan ya kehadiran sosok lain di sekitarmu. Ya, Mister pernah khotbah berapi-api gitu, bikin video rekaman. Tiba-tiba ada sapu itu nggak tahu itu apa sapu terbang atau sapu jatuh, tapi dia menghantam jendela. Wah, Mister cek, Mister mikir, sapu ini nyampe ke sini dari mana jalannya? Tapi sapu ini di mana ya kok bisa jatuh ke sini? Tapi feeling Mister merasakan itu ada kayak kekuatan yang bukan dari Tuhan, yang sedang menunjukkan eksistensinya. Untuk dia tidak bisa merasuki Mister, karena Mister anak Tuhan, ada Roh Kudus, percaya, harus beriman. Tapi dia bisa mengganggu secara fisik. Itu. Kalau biasanya ada setan hadir di sekitar kita auranya panas, atmosfernya panas. Panas bukan karena cuaca, tapi panas karena ada kekuatan lain yang tidak sama dengan kekuatan Tuhan. Itu. Nah, ini juga ya, karena kita bicara disiplin rohani, tujuannya supaya kamu punya kerohanian yang baik. Setan itu tidak boleh ditakuti. Kalau kamu takut sama setan, itu kesempatan buat dia untuk menampakkan diri. Ya, sekali lagi anak-anakku, jangan takut sama setan. Oke? Action. Jangan takut sama. Kalau kamu takut sama setan, itu artinya berbahaya. Kenapa begitu? Karena setan itu menarik sugestimu, lalu menarik energi ketakutan. Kalau kamu semakin takut dengan setan, lalu kamu bayangkan di situ ada, di sini ada, di depanku ada, di belakangku ada. Mungkin kamu ke toilet atau ke dapur, kamu bayangkan setan ada, dia bisa menampakkan diri. Karena setan itu menarik energi ketakutan. Waktu misal kejadian seperti tadi yang Mister bilang lagi khotbah, rekaman jam 12 malam, tiba-tiba ada yang ngantem jendela, Mister santai aja. Mister cueki dia. Bahkan pernah Mister merasa ada di depan Mister. Mister nggak bisa lihat, tapi bisa rasakan. Kayaknya ada ini auranya aneh di depan. Mister santai saja bikin video. Makin Mister khotbah semangat, setan, engkau sudah dikalahkan Yesus gitu. Dia nggak bisa sentuh Mister sampai ke tubuh Mister ke dalam, karena ada Roh Kudus. Jadi mungkin dia bisa mengganggu dari sekitar dan lain sebagainya. Kalau kita takut, dia memiliki kekuatan untuk menunjukkan dirinya. Itu. Setan bisa hadir kalau kamu takut. Dua, kalau kamu panggil. Pernah tahu jelangkong? Siapa pernah melakukan itu? Dulu Mister waktu kecil pernah ikut. Jelangkong, jelangseng.
Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tiba-tiba bergerak koin. Batu kecil dulu. Penasaran kita coba-coba. Pernah ada yang main itu? Itu bisa iblis bisa datang. Karena dipanggil. Iya. Bahkan ada tingkat yang lebih ekstrim pakai boneka. Bisa ceritakan gini bukan untuk menakuti. Artinya kalian nggak usah takut lah kayak gitu. Justru kalau kalian takut, wah kamu bukan anak Tuhan sejati. Kaget boleh, Mister pernah kaget. Kenapa kamu kaget? Karena dia bilang kaget boleh, dia kaget beneran. Padahal suara Mister dari tadi keras-keras ya. Karena sini sebenarnya rapuh dia. Ngomong dikit aja, intonasi naik dikit aja, udah. Yang di Zoom bisa dengar nggak? Paham ya pembicaraan kita? Sorry ya, Mister bukan cuekin kalian. Cuman Mister agak bingung membagi diri untuk menghadapi dua alam. Satu alam nyata, satu alam maya. Mudah-mudahan tidak ada alam gaib di sini. Itu dia. Jadi harus dilatih keberanian itu. Bukan untuk sombong. Oh, aku anak Tuhan, setan mana, enggak gitu. Artinya kamu harus percaya diri bahwa kamu punya Tuhan, punya kuasa. Bukan berarti kalau ada tempat-tempat angker, kamu datangi, kamu cari-cari setan, enggak juga. Kalau kamu tahu tempat tertentu ada setannya, ada angkernya, itu sekedar tahu saja. Ya, tapi hati-hati kalau kerohanianmu tidak baik, kamu akan mudah diserang. Sudah selesai. Hah? Sudah. Cepat kali. Jawabannya bagus nggak? Hah? Nanti bisa cek deh. Jadi itu dia. Kenapa kita bahas mengenai disiplin rohani? Ini sudah jam berapa? Jadi waktunya kita bicara tugas ya. Kalau jimat, aduh mak, pertanyaan tajam juga. Ini makin luas ini. Kalau jimat atau santet itu nyata. Nyata atau enggak? Mister kasih tahu, kebetulan Mister sedang mendalami jenis, bukan mendalami jimat ya, bukan mendalami pelet. Maksudnya Mister sedang mendalami pelayanan yang berkaitan dengan hal ini. Jadi Mister banyak belajar juga. Jadi jimat itu adalah alat yang digunakan seseorang, tujuannya bisa untuk melindungi, tapi dari setan semua. Bukan dari kekuatan Tuhan. Termasuk santet. Nah, santet itu juga ada tingkatannya. Santet ini tujuannya untuk menyakiti. Bisa membuat sakit, bisa membunuh. Bahkan bisa sampai kepada menghentikan jantung seseorang. Ya. Jadi kalian harus tahu juga ini kekuatan gelap yang digunakan seseorang untuk membunuh. Ya. Jadi kamu harus punya hubungan dengan Tuhan. Harus punya hubungan dengan Tuhan, kalau enggak bisa kena santet. Kenapa itu? Kita tutup dulu ya. Horizon gimana horizon? Sudah selesai? Horizon? Emang kumpul sampai jam berapa? Apa katanya? Apa nak? Kumpulnya sampai jam berapa? Nanti sampai selesai. Ya artinya kamu sudah mulai mengerjakan kan? Mister stop share ya. Tadi udah screenshot belum? Sudah? Udah. Oke. Ya. Tadi ada bertanya jimat dan santet itu kekuatan gaib untuk menyakiti, untuk melindungi. Ingat, hanya Tuhan yang melindungi kalian. Jangan andalkan kekuatan manapun.
datang ke Tuhan. Percayalah, Mister gak bohong. Tuhan itu mempunyai kekuatan segalanya. Tuhan itu di atas karena dia pencipta. Ada aja gangguan. Ya, ada lagi pertanyaan?